Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Maya Sari, dan satu rekan saya, yaitu Anggi Kumala Dewi. Kami akan mempresentasikan mengenai mekanisme inovasi baru. Langsung saja. Yang pertama, banyak perusahaan telah menemukan keberhasilannya dalam mengembangkan produk. Keberhasilan ini membutuhkan konsisten aliran ide produk baru yang dapat dievaluasi untuk diperdagangkan pada pasar potensial, ide-ide yang harus menjadi bagian dari strategi produk secara keseluruhan. Strategi ini dapat dianggap sebagai corong dengan berbagai ide menjadi masukan. Beberapa yang dihilangkan atau disaring keluar sebagai upaya tidak layak bagi perusahaan dan berakhir dengan produk baru yang sukses. Semakin banyak ide yang dievaluasi dalam proses, maka semakin besar pula produk yang dihasilkan. Kemudian, inovasi produk baru. Inovasi produk baru merupakan hasil dari pengembangan produk baru oleh suatu perusahaan atau industri, baik yang telah ada maupun belum. Dari produk lama diperlukan sebuah inovasi untuk mengganti produk lama tersebut. Produk pengganti yang secara total baru atau dengan perkembangan produk lama yang lebih modern dan up to date dapat meningkatkan keinginan konsumen dalam keputusan pembelian produk tersebut. Merilis produk baru yang inovatif dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Kemudian, pengembangan produk sangat penting untuk keberlangsungan bisnis, terutama dalam pembentukan loyalitas pelanggan. Semua perusahaan harus memperbaharui produk dan layanan untuk mereka untuk bertahan hidup. Sebuah perusahaan yang kompetitif memiliki dua tujuan penting. Yang pertama, menciptakan nilai pelanggan atau customer value. Yang kedua, inovasi. Inovasi produk dapat berasal dari keinginan konsumen akan suatu produk yang memenuhi kebutuhannya, atau bisa juga melalui suatu teknologi yang menciptakan atau mengembangkan produk baru yang kemudian diperkenalkan ke pasar. Teknologi PaaS. Selanjutnya, inovasi produk menjadi tanggung jawab seluruh bagian dari bisnis. Dalam bisnis, baik departemen pemasaran, operasional, keuangan, akuntansi, pembelian, semua merupakan bagian integral dari suatu organisasi untuk mengembangkan produk secara efektif dan efisien. Ide-ide baru dapat dicipta terutama dari kebutuhan konsumen yang tersampaikan kepada salah satu karyawan dan perusahaan yang dapat mengembangkannya menjadi suatu nilai tambah akan produk lama atau menjadi produk pengganti yang lebih diharapkan customer. Selanjutnya, dilihat secara global, pasar internasional memiliki kompetisi yang semakin meningkat. Perbedaan manfaat yang kecil akan sebuah produk dan jasa akan memberikan dampak yang besar pada customer. Mereka lebih cerdas dan lebih selektif dalam memilih produk dan jasa yang akan dikonsumsinya. Oleh karena itu, memperkenalkan produk dan layanan baru secara efisien dan efektif adalah cara yang memungkinkan perusahaan untuk mengambil keuntungan dalam persaingan. Titik awal untuk pengembangan produk baru harus disesuaikan dengan tujuan perusahaan yang memiliki izin produk. Mungkin ada beberapa tujuan yang dicapai dengan adanya produk baru. Beberapa tujuan mungkin berkaitan dengan tujuan keuangan murni, sementara yang lain mungkin berhubungan langsung dengan inisiatif strategi khusus. Beberapa contoh tujuan produk baru strategi meliputi: pertama, ingin memasuki ke pasar baru, misalnya segmen yang berbeda industri, konsumen yang sedang tumbuh atau negara baru, mempertahankan pangsa pasar terhadap persaingan lain, mencegah hilangnya penjualan karena murahnya harga pesaing, posisi perusahaan sebagai penyedia atau penuh solusi,
meningkatkan nilai guna pabrik dengan kapasitas penuh, kemudian mengurangi ketergantungan pada teknologi lama. Pengembangan produk baru melibatkan banyak fungsi dalam perusahaan, khususnya dalam bentuk tim proyek produk baru. Manajer produk bertindak sebagai pemimpin tim atau anggota. Mungkin perlu memperlihatkan suara pelanggan untuk seluruh proses, dari pemunculan konsep peramalan, kemudian ke peramalan penjualan, kemudian ke penjelasan spesifikasi, sampai pada pengujian kesalahan. Hasil akhir dari proses ini adalah komersialisasi atau peluncuran. Setelah keinginan di setiap kotak bagan arus selesai, produk akan dievaluasi kembali untuk menentukan apakah akan melanjutkan proyek atau membatalkannya. Evaluasi tersebut dapat disebut penyaringan, rintangan, tahap gerbang tol, atau istilah lain yang mengakui kebutuhan untuk membuat keputusan tentang maju ke langkah berikutnya dari proses yang sedang berjalan. Kemudian, cara terbaik dalam melaksanakan pengembangan produk. Lodge 2000 menggambarkan pelaksanaan inovasi baru melintas dimensi orientasi customer dan demand pool, kerjasama lintas fungsional dan perusahaan. Dalam perusahaan, dukungan top manajemen, keberadaan champion, dan kualitas pelaksanaan sebagai proses yang telah ditetapkan secara resmi. Cormican dan O'Sullivan 2004 menggunakan dimensi strategi dan kepemimpinan, budaya dan iklim, perencanaan dan seleksi, struktur dan kinerja, serta komunikasi dan kolaborasi. Doley dan kawan-kawan 2002 menggunakan 4 dimensi generik dalam menguraikan strategi pelaksanaan pengembangan produk baru, meliputi pemilihan proyek, tujuan, strategi produk, keterlibatan customer. Mengontrol pelaksanaan inovasi produk, meliputi proses kontrol, metrik, dokumentasi, kemudian meningkatkan sumber daya manusia yang terlibat dalam inovasi produk. Cooper dan Kleinschmidt 1995 menggolongkan pelaksanaan inovasi produk terbaik melalui beberapa dimensi, termasuk proses pengembangan strategi, alokasi sumber daya, komitmen manajemen senior, dan akuntabilitas, strategi komposisi sinergi, iklim, serta organisasi dan tim inovasi produk. Han dan kawan-kawan 2006 menggambarkan pelaksanaan inovasi produk terbaik dalam 6 area, yaitu strategi, manajemen portofolio, proses, riset pasar, orang, serta evaluasi metrik dan kinerja. Salah satu kerangka yang paling baik dalam melaksanakan inovasi produk dengan menggunakan tujuan dimensi dan Barzak dan Han 2007 sebagai berikut. Yang pertama, strategi mendefinisikan dan merencanakan visi dan fokus untuk penelitian dan pengembangan, manajemen teknologi, dan upaya pengembangan produk termasuk identitas, prioritas, seleksi, dan dukungan sumber daya produk yang diajukan. Yang kedua, proses merupakan implementasi dari tahap pengembangan produk dan gerbang untuk memindahkan produk dari konsep untuk memulai. Yang ketiga, penelitian merupakan penerapan metodologi dan teknik untuk merasakan, mempelajari, dan memahami pelanggan, pesaing, dan keadaan lingkungan makro di pasar. Keempat, iklim proyek mewakili semua sumber daya manusia dan tim yang berkaitan, yang terkait. Hal ini termasuk pemimpin, memotivasi, mengelola, dan penataan individu dan tim sumber daya manusia. Karyawan dari berbagai bidang keahlian memberikan kontribusi terhadap pengembangan produk serta membina komunikasi antar vendor. 5. Budaya perusahaan merupakan nilai sistem manajemen perusahaan dalam mengendalikan ide
pengembangan produk, dan kolaborasi pengembangan produk dengan mitra eksternal, termasuk pelanggan dan pemasok. Yang keenam, evaluasi metrik dan performa kinerja merupakan pengukuran, pelacakan, dan pelaporan performa proyek pengembangan produk dan program pengembangan produk. Pengukuran performa pengembangan produk mengarah kepada peningkatan keberhasilan produk. Yang terakhir, komersialisasi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran, peluncuran, dan penjelasan pasca peluncuran produk baru yang merangsang adopsi oleh customer dan difusi pasar. Studi telah menunjukkan bahwa peluncuran produk yang kuat meningkatkan kemungkinan produk berhasil dalam pasar. Jadi, sebuah perusahaan hanya memiliki suatu kesempatan untuk meluncurkan produk dan memaksimalkan keuntungan mereka. Selanjutnya, yang akan dibacakan oleh Saudara Anggi. Selanjutnya, market pull dan teknologi push. Dorongan inovasi dapat muncul melalui dua hal yang berbeda, yaitu A. Market pull atau demand pull. Inovasi ini datang karena ketidakpuasan dari seorang konsumer akan suatu produk di pasar, yang kemudian menciptakan pemecahan masalah atas permintaan konsumer ini, atau sebuah produk untuk kebutuhan tertentu. Dorongan ini datang dari seseorang atau sekelompok orang yang mau mengekspresikan kebutuhan pasar menjadi produk nyata yang dapat digunakan oleh banyak orang yang membutuhkannya. Selanjutnya, teknologi push. Inovasi ini datang dari ketidakpuasan peneliti atau internal atau eksternal dan akan produk yang sudah ada. Kemudian tujuan utama adalah mengkomersialisasikan produk baru yang belum dimengerti oleh masyarakat. Dorongan ini datang dari kompetisi teknologi yang teraplikasi. Dorongan seperti ini tidak melihat pasar apakah penciptaan produk ini dibutuhkan sebelumnya oleh pasar atau tidak. Teknologi itu sendiri hasil produk yang kreatif atau destruktif di pasaran, sedangkan market pull sebagai produk pengganti atau penambah. Penting sekali menemukan ide-ide yang berpotensi untuk sukses. Namun banyak perusahaan tidak mengambil tindakan untuk memastikan bahwa setiap sumber ide-ide tersebut dapat digunakan dan dikembangkan. Perusahaan sering memperoleh informasi tentang kebutuhan konsumer. Informasi inilah yang sebenarnya dapat digunakan sebagai sumber ide-ide baru untuk menciptakan produk baru atau mengembangkan produk yang sudah ada di pasar. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Magnusson dan kawan-kawan 2003 menunjukkan bahwa pelanggan menghasilkan ide-ide yang lebih inovatif dibandingkan dengan para teknisi yang bekerja dalam perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, pengumpulan saran-saran konsumen sangatlah penting untuk menjadikannya sebagai bahan pertimbangan pengembangan produk baru yang lebih sukses di pasaran karena sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kreasi dari konsumer, dari keaktifan konsumer dalam proses pengembangan memiliki potensi untuk menghasilkan produk serta memberikan nilai kepada pelanggan yang lebih tinggi, meningkatkan kepuasan pelanggan dan keuntungan margin yang tinggi dari produk baru tersebut. Sendin dan kawan-kawan 2006. Pelanggan memiliki pengetahuan yang unik tentang bagaimana mereka menggunakan produk dalam rumahnya. Pencetusan gagasan, idea generation. Manajer produk yang
harapkan dapat membantu perusahaan mencapai tujuan. Produk baru harus terbuka terhadap berbagai ide dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal perusahaan. Lainnya dijelaskan di sini, termasuk teknik pelangganan, penelitian, analisis kompetitif, dan bagaimana kegiatan investigasi. Ada banyak cara untuk mendapatkan ide-ide pelanggan untuk produk baru atau perubahan produk. Surat keluhan, surat garansi, dan permintaan yang tidak diminta, atau kadang-kadang melalui Salesforce dapat menjelaskan kebutuhan pelanggan. Namun ini adalah teknik kreatif. Manajer produk juga harus mencakup pendekatan proaktif untuk mendapatkan masukan pelanggan. Selanjutnya, untuk sampai pada ide-ide yang lebih baik, maka bisa dilakukan dengan meminta pendapat atau pandangan dari pelanggan. Pelanggan adalah pihak yang memahami produk yang dibuat. Pelanggan adalah pihak yang paling mungkin memberikan inisiatif untuk memodifikasi produk agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Pelanggan memang tidak mungkin mewakili pasar secara keseluruhan, namun pelanggan menguasai pasar dalam arah tertentu. Untuk mendapatkan informasi pesaing, dapat dilakukan wawancara kepada pelanggan. Selanjutnya, wawancara digunakan untuk mendapatkan jenis informasi yang dapat dilakukan untuk wawancara terbuka maupun tertutup. Sebagai contoh, bentuk daftar pertanyaan yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. 1. Jelaskan pengalaman Anda dalam menggunakan produk X. 2. Apa yang mendorong Anda untuk membeli jenis ini? Apakah ini pertama kalinya, dan atribut baru apa yang Anda cari di masa depan? 3. Menjelaskan solusi ideal untuk masalah dinyatakan. Penggalian luar fitur produk. 4. Apa yang mengecewakan Anda atas produk? 5. Jelaskan secara rinci bagaimana Anda membeli, menggunakan, atau perbaikan produk ini. 6. Menjelaskan produk secara sempurna, membedakan antara apa yang secara mutlak diperlukan dan apa yang hanya akan baik untuk memiliki. Selanjutnya, tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan responden dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana merancang produk, bukan berapa banyak, untuk menghasilkan produk yang dijual. Menganalisis kompetisi yang dapat menjelaskan ide produk potensial. Lihatlah produk atau jasa pesaing Anda. Apa yang mereka tawarkan, Anda tidak menawarkan. Apa yang berharga untuk pelanggan Anda dalam melakukan perbandingan produk terhadap produk. Apakah ada fitur atau fungsional bahwa pesaing Anda menawarkan tapi Anda tidak? Setiap dari kesenjangan ini dapat menimbulkan ide produk baru, namun harus hati-hati untuk menghindari pengembangan produk yang tidak akan memiliki keunggulan kompetitif. Selanjutnya, mempelajari kesuksesan masa lalu dan kegagalan dapat menjadi pijakan dalam proses melahirkan ide. Tujuan menghasilkan ide-ide produk baru adalah: 1. Membuat saluran berkelanjutan sehingga ada produk pada tahap perkembangan yang berbeda. 2. Membantu memastikan bahwa target pertumbuhan perusahaan dapat dipenuhi. 3. Mengembangkan portofolio dengan berbagai tingkat risiko. Selanjutnya, umumnya, ide-ide baru yang dinyatakan di seluruh penggambaran untuk menentukan apakah melanjutkan atau tidak terhadap apa yang direncanakan. Proses penelitian awal menjadi hal penting dalam rangka pengembangan produk.
sementara yang lain memerlukan beberapa penelitian sekunder. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya kembali, Maya Sari. Ya, peramalan dan konsep pemeriksaan. Ide-ide yang telah lulus layar awal, misalnya mereka layak dan konsisten dengan strategi perusahaan harus dikembangkan dan diukur. Produk yang dibuat harus mampu membenarkan ide produk baru mereka dengan perkiraan penjualan yang wajar, dan ketika ada beberapa ide produk baru sedang dipertimbangkan oleh perusahaan, manajer produk dengan statistik paling meyakinkan dan perkiraan umumnya menang. Perkiraan penjualan mewakili harapan manajer produk penjualan masa depan produk baru. Tidak ada satu cara yang tepat untuk meramalkan, tetapi ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses. Apa potensi pasar secara keseluruhan untuk produk dan apa yang dapat Anda lakukan untuk mendapatkan sebagian besar dari potensi itu. Apakah pembeli dan pelaku pesaing mungkin membatasi atau meningkatkan penjualan? Apakah ini merupakan produk baru atau Anda memperkenalkan produk baru ke pasar yang matang? Apakah kehidupan yang diharapkan dan dari korban dibandingkan dengan produk sejenis? Perkiraan mungkin memiliki beberapa komponen: potensi pasar, tingkat pertumbuhan, proyeksi penjualan pelanggan, gesekan pasar, dan dampak perusahaan. Pasar potensial adalah estimasi produk penjualan untuk setiap produk dalam kategori Anda serta kompetisi. Tingkat pertumbuhan adalah pertumbuhan serta saat ini dan proyeksi kategori. Banyak dari jenis informasi yang tersedia melalui sumber-sumber sekunder seperti asosiasi pandangan dan statistik pemerintah. Potensi pasar memiliki jumlah orang dalam kategori demografis tertentu dari data sensus atau jumlah pekerja di wilayah geografis tertentu seperti yang dikumpulkan dari pemerintah daerah dan sumber perdagangan. Informasi laju pertumbuhan untuk jenis tertentu dari pasar dapat dinyatakan sebagai kenaikan persentase saat selama beberapa tahun terakhir, tetapi hati-hati ketika memproyeksikan bahwa tingkat pertumbuhan di masa depan. Pertimbangan terakhir dalam peramalan penjualan adalah dampak dari tindakan perusahaan Anda pada gesekan pasar. Jika perusahaan berinvestasi dalam mendidik pelanggan tertentu tentang nilai sebuah produk baru, melobi untuk mendorong pemerintah untuk bergerak ke arah yang menguntungkan bagi penawaran produk baru, atau menyewa tenaga penjualan khusus, dampak dari gesekan pasar dapat berubah. Selanjutnya, menarik semua faktor ini bersama-sama menghasilkan rumusan untuk mengestimasikan penjualan awal dari produk baru. Yang pertama, potensi pasar atau dari sumber sekunder dan ahli. Yang kedua, beberapa pangsa pasar atau share dari Anda pada produk-produk serupa. Yang ketiga, berapa persen kemungkinan untuk membeli dari survei pelanggan dan masukan channel. Volume yang diharapkan X per pembelian dari pelanggan dan saluran masukan. Yang kelima, beberapa perkiraan jumlah pembelian dari pelanggan dan saluran masukan. Beberapa awal perkiraan penjualan. Yang ketujuh, bagaimana dampak gesekan pasar atau penilaian internal. Yang kedelapan, apa tindakan perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempengaruhi gesekan pasar. 9, bagaimana penilaian internal setiap kanibalisasi produk yang ada. Yang ke-10, berapa net perkiraan penjualan. Selanjutnya, sebagai bagian dari tahap proses pengembangan produk, manajer produk umumnya dibebankan dengan mengembangkan rencana atau kasus bisnis. Untuk membantu manajemen dalam menentukan apakah investasi tambahan harus dilakukan untuk mengubah konsep menjadi produk, komponen dasar jenis rencana bisnis meliputi unsur-unsur seperti yang pertama, ringkasan eksekutif, yang kedua,
hubungan produk yang diusulkan dengan tujuan produk baru. Yang ketiga, deskripsi produk umum. Yang keempat, analisis pasar atau menggabungkan baik internal, eksternal, dan primer atau data sekunder. 5. Suara pelanggan atau user, kebutuhan dan keinginan. 6. Kompetisi, termasuk kekuatan atau kelemahan dan keuntungan yang diusulkan produk. Yang ke-7, penilaian teknis atau kualitas fungsi penyebaran. Yang ke-8, rencana pengembangan produk, keterlibatan fungsional sumber daya, rencana proyek. Ke-9, rencana produksi atau kebutuhan kapasitas. Yang 10, rencana peluncuran atau periklanan penjualan harga distribusi. 11, tip pengembangan personil kunci. 12, faktor risiko dan rencana pengurangan risiko. Analisis keuangan, pengembangan yang diharapkan, payback, arus kas, dana yang dibutuhkan, dokumen pendukung atau lampiran penelitian, paten atau kontrak. Beberapa kriteria penyaringan contoh untuk produk baru menentukan bahwa mereka, pertama, memberikan manfaat yang unik kepada pelanggan, kedua, memiliki keunggulan berskon di atas kompetisi, yang ketiga, membangun kekuatan perusahaan dan kompetisi, yang keempat, sesuai dengan rencana strategi dan arah bagi perusahaan, yang kelima, menggunakan saluran yang ada dan tenaga penjualan atau menyediakan hidangan ke saluran baru. Dapat diproduksikan dalam volume besar atau memerlukan perjalanan singkat, menarik bagi pelanggan setia saat ini atau memberikan entry untuk pelanggan baru. Yang ke-8, memberikan ROI minimum. Yang ke-9, mengaktifkan payback periode diterima. Yang terakhir, dapat dipesaing dan diproses. Maksud saya, dapat dipesan dan diproses melalui kemampuan yang ada. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Anggi. Ya. Selanjutnya, penyempitan konsep dan spesifikasi persyaratan. Para manajer produk diharapkan mampu memperhatikan suara pelanggan dalam proses pengembangan produk baru. Hal ini berarti mengubah dan data dari kebutuhan pelanggan ke dalam apa produk ini diharapkan dapat dibuat. Sebelum membuat spesifikasi ini, bagaimanapun juga manajer produk harus mengambil langkah mundur dengan tujuan produk baru untuk menentukan apa harapan perusahaan terhadap produk atau jasa yang ada. Apakah produk baru memberikan terobosan ke pasar yang diinginkan? Apa saja asumsi Anda yang mendukung pertanyaan ini? Apakah ada kendala yang mungkin membuat sulit untuk produk baru untuk mencapai tujuan tersebut? Selanjutnya, setelah lingkup produk ditentukan sesuai dengan tujuan produk baru, penting untuk melihat produk solusi total untuk memastikan bahwa persyaratan untuk semua aspek dari solusi yang dipertimbangkan. Misalnya, untuk menyederhanakan instalasi komponen komputer oleh konsumen, kabel penghubung, dan kode WAN. Meskipun hal ini tidak ada hubungannya dengan fungsi produk, itu diperlukan perubahan dalam persyaratan untuk produk baru. Berikut adalah kemungkinan kategori yang persyaratannya mungkin masuk akal untuk produk atau layanan Anda. 1. Produk atau jasa fungsionalitas. 2. Manufaktur. 3. Persediaan. 4. Pengiriman. 5. Instalasi. 6. Persyaratan penyimpanan pelanggan.
7. Antarmuka dengan pelanggan, produk, layanan, sistem. 8. Keseimatan. 9. Desain teks atau penampilan. Langkah selanjutnya oleh karena itu adalah untuk mengubah pemahaman ini kebutuhan pelanggan ke dalam persyaratan produk diverifikasi. Serupa dengan kebutuhan untuk tujuan SMART, manajer produk harus berusaha untuk menyediakan persyaratan produk yang terukur dan dapat dicapai, mengetahui bahwa pelanggan menginginkan produk yang user-friendly atau portable. Tidak cukup daripada menyatakan kebutuhan untuk menjadi user-friendly, menentukan jumlah maksimum langkah pelanggan akan melalui dalam menggunakan produk. Daripada menentukan bahwa produk menjadi portable, tentukan bobot maksimum, sasaran transportasi, dan satu atau variabel lain yang berkaitan dengan portability. Jelas tidak semua kebutuhan akan memiliki prioritas yang sama. Beberapa akan menjadi lebih penting untuk pelanggan daripada yang lain, dan beberapa dapat diatasi dengan menggabungkan mereka ke dalam satu pernyataan persyaratan, menempatkan kebutuhan pada catatan tempel untuk mengelompokkan mereka ke dalam kategori, dan menghilangkan redundansi, kemudian menentukan kebutuhan yang mutlak dan yang akan baik untuk memiliki. Didasarkan pada apa yang pelanggan telah memberitahu Anda. Ini akan memungkinkan Anda untuk memprioritaskan kebutuhan tanpa membangun lebih. Singkatnya, proses dalam langkah penyempurnaan konsep dan spesifikasi persyaratan adalah sebagai berikut. 1. Tinjau tujuan produk baru dan asumsi yang berkaitan dengan konsep ini. 2. Daftar atau solusi total kategori yang persyaratan harus dibuat. 3. Menentukan kebutuhan pelanggan dan prioritas. 5. Mengkonversi data kebutuhan ke dalam persyaratan sasaran beton. Selanjutnya 5. Prioritaskan kebutuhan untuk tingkat tinggi persyaratan produk. 6. Bandingkan dengan spesifikasi patokan kompetitif. 7. Menetapkan hierarki kebutuhan dengan pemahaman tentang hubungan. 8. Persempit persyaratan. Materi selanjutnya, pengujian prototipe. Aduh. Selanjutnya, pengujian prototipe. Tujuan dari pengujian prototipe adalah untuk memastikan bahwa komponen dan subsistem produk bekerja sama seperti yang direncanakan umumnya di bawah kondisi dunia nyata. Beberapa tes dapat memperjelas preferensi pelanggan produk, atau dengan memberikan sesuatu yang konkret bagi pelanggan untuk bereaksi terhadap, dan lain-lain dapat menentukan tonggak di mana manajemen membuat keputusan untuk melanjutkan proyek. Meskipun istilah yang berbeda bisa ditetapkan di perusahaan yang berbeda, produk yang akan diuji mungkin disebut sebagai eksperimental, alfa, beta, dan prototipe praproduksi. Ketika kedua alfa dan beta tes digunakan,
tes alfa sering melaju kepada internal perusahaan pengujian prototipe. Sebagai contoh, sebuah software keuangan mungkin akan diuji dalam departemen akuntansi perusahaan, atau produk konsumen dapat diberikan kepada karyawan untuk menggunakan di rumah mereka. Sebab tes beta mengacu pada eksternal, pelanggan menguji produk. Beberapa perusahaan juga menggunakan tes gamma yang mengacu untuk menyediakan produk kepada pemangku kepentingan utama, atau seperti analisis industri dan perwakilan media yang mungkin berpengaruh dalam memberikan cap persetujuan untuk meluncurkan akhir. Ada sedikit pedoman terbukti untuk tes beta karena variabilitas dalam penggunaan produk dan jasa yang berbeda. Beberapa tes beta selama beberapa hari, lembaga lainnya rest selama berbulan-bulan. Beberapa mungkin melibatkan pelanggan sangat sedikit, yang lainnya memerlukan ribuan. Beberapa produk yang diberikan gratis kepada pelanggan, bahkan setelah tes selesai. Lainnya memerlukan pembayaran setidaknya parsial dan atau pengembalian produk pada akhir tes. Manajer produk harus menggunakan akal sehat dalam menentukan faktor-faktor ini. Isu-isu yang seorang manajer produk harus dipertimbangkan dalam mengembangkan program pengujian beta meliputi 1. Bagaimana profil demografis terbaik pengguna produk beta. Hal ini tergantung pada target pasar Anda, pasti atau pasar. 2. Berapa banyak situs pengujian beta yang diperlukan untuk memberikan informasi dapat diterima, atau hal ini digantung pada apakah prototipe dapat digunakan berbeda atau melakukan untuk pasar yang berbeda. 3. Beberapa lama pengujian beta menjadi. Hal ini tergantung pada berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi pelanggan untuk benar-benar menguji itu. 4. Siapa yang membayar untuk produk beta dan berapa banyak yang harus pembayaran itu. 5. Apakah ada risiko untuk pengguna beta? Jika demikian, apa yang dapat dilakukan untuk meminimalkan risiko? 6. Apakah pelanggan penggunaan beta menjadi sumber signifikan dari testimonial pada suatu peluncuran? 7. Bagaimana kerahasiaan ditangani? Pemilihan lokasi pengujian beta yang tepat sangat penting untuk menjamin kualitas produk dan menentukan modifikasi yang diperlukan sebelum peluncuran. Namun, ada beberapa faktor lain yang ditunjukkan oleh pertanyaan-pertanyaan ini. Situs beta yang tepat dapat membantu dengan peluncuran dan memberikan testimonial dari nilai kekuatan penjualan dan saluran. Sayangnya, jika produk tidak berfungsi seperti yang dijanjikan, hubungan dengan pelanggan dapat tegang. Jika itu terjadi, ia memiliki potensi untuk jadi ketegangan hubungan antara manajer produk dan tenaga penjual di wilayah siapa pelanggan ini berada. Ini berarti betapa pentingnya untuk manajer produk untuk bisa bekerja dengan hati-hati dengan kekuatan penjualan untuk menentukan pilihan yang tepat dan mengurus hubungan pelanggan. Baik, itulah presentasi dari kelompok ini. Adapun kesimpulannya yaitu inovasi produk merupakan hasil dari pengembangan produk baru oleh suatu perusahaan atau industri, baik yang sudah ada maupun belum. Beberapa contoh tujuan produk baru strategis meliputi yang pertama,
ingin memasuki ke pasar baru, misalnya segmen yang berada industri, ceruk konsumen yang sedang tumbuh, atau negara baru. Yang ketiga, mempertahankan pangsa pasar terhadap persaingan lain. Yang ketiga, mencegah hilangnya penjualan karena murahnya harga pesaing. Selanjutnya, posisikan perusahaan sebagai penyedia atau penuh solusi. 5. Meningkatkan nilai guna pabrik dengan kapasitas penuh. Dan yang terakhir, mengurangi ketergantungan pada teknologi lama. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya, kami kelompok 9 minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.